Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Sobat Kopi Juara bertemu dengan kami di podcast Kopi Juara, tempat ngobrol santai tapi penuh makna, tempat kita memperbincangkan hukum, keadilan, dan layanan pengadilan. Sebelumnya kita seduh dulu kopinya, sajikan keadilan. Baik Sobat Kopi Juara, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang kiranya sangat penting dan berguna bagi masyarakat para pencari keadilan, yakni adalah layanan kepaniteraan di pelayanan terpadu satu pintu pengadilan negeri Wates yang mencakup layanan bagian perdata, layanan bagian pidana, layanan sampai dengan layanan bagian hukum. Untuk itu telah hadir di tengah kita Bapak Panitera Pengadilan Negeri Wates, yakni Bapak Supriyo Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian di samping saya Bapak Aang Prabowo, Sarjana Hukum, beliau sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Wates. Selamat siang Sobat Juara. Baik, sebelum kita menuju hal-hal perbincangan yang lebih mendetail, yang lebih teknis, mungkin Pak Panitera bisa menjelaskan sebenarnya apa saja layanan dari PTSP di Pengadilan Negeri Wates, Bapak? Terima kasih Sobat Juara yang berbahagia. Pengadilan Negeri Wates dalam hal ini kalau melihat hanya sebagai memutus perkara, itu adalah hanya melihat permukaannya saja. Jadi di dalamnya itu ada proses administrasi, yaitu yang disebut dengan administrasi perkara kepaniteraan. Berkaitan dengan PTSP, di Pengadilan Negeri Wates ada 3 PTSP, yaitu PTSP pidana, perdata, dan hukum yang terkait kepaniteraan. Di PTSP tersebut kita bisa mendapatkan informasi atau layanan terkait di bidang kepaniteraan. Sebenarnya layanan PTSP di pengadilan itu sebenarnya adalah perwujudan dari apa itu, Pak? Kalau dilihat dari segi filosofisnya. Baik, terima kasih. Jadi PTSP itu mendekatkan atau mempermudah proses bagi pengguna layanan pengadilan, di mana tidak perlu proses yang bertele-tele, jadi kita satu pintu di situ bisa mendapatkan semua layanan, baik itu perdata, pidana maupun hukum. Jadi tidak harus ke berbagai proses yang bertele-tele, tapi kita mempersingkat, memudah proses itu supaya pelayanan bisa cepat seperti itu. Baik Pak Panitera, tadi panjenengan sudah sedikit menjelaskan bahwasanya PTSP adalah perwujudan dari sebuah penyederhanaan dari layanan di pengadilan ya Pak. Nah, Sobat Kopi Juara ingin mengetahui Pak, sebenarnya layanan yang ada atau kemudian alur prosesnya dari semua layanan yang ada di PTSP Pengadilan Negeri Wates itu seperti apa Pak? Atau apa saja? Mungkin dari bagian perdata seperti apa, bagian hukum seperti apa, kemudian bagian pidana itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail. Baik, Sobat Juara yang berbahagia, di Kementerian Pengadilan Negeri Wates, yaitu ada 3 kementerian tadi yang sudah disampaikan. 3 kementerian itu ada beberapa layanan, yaitu untuk Kementerian Perdata nanti akan dijelaskan langsung oleh Panmut Perdata. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa terkait dengan Kementerian Pidana dan Hukum. Untuk Kementerian Pidana sendiri, yaitu beberapa ada layanan itu mengenai pelimpahan perkara pidana itu pidana biasa, kemudian tilang, pidana singkat, kemudian ada layanan izin besuk, layanan kemudian perpanjangan penahanan, penggeledahan, itu semua itu terintegrasi di aplikasi e-Berpadu. Jadi apabila ada yang memerlukan layanan di Kementerian Pidana, maka bisa secara langsung menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pada layanan bagian hukum itu ada beberapa layanan, salah satunya itu mengenai surat keterangan, mungkin ada pendaftaran surat kuasa, dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Tadi Bapak sudah sempat sedikit menyentuh tentang apa yang dinamakan dengan e-Berpadu ya Pak, ya e-Berpadu, dan kemudian nanti kalau di hukum itu ada
inovasi namanya era terang ya Pak ya kalau nggak Betul, salah. Pak. Apakah e-berpadu itu sebuah wujud inovasi dari pengadilan sendiri yang mempergunakan, solusi IT Pak? Nah, oke. Dan apakah itu juga, kemudian bisa mempersingkat proses? Nggih. Maksud kami sebagai juara juga mungkin di sini juga ada beberapa, masyarakat umum dan juga aparatur, penegak hukum juga yang mungkin juga punya pertanyaan, kalau kemudian mekanisme yang dahulu sifatnya itu manual, Nggih. apakah kemudian bisa dipersingkat dengan e-berpadu itu, Pak? Oke. Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi e-berpadu itu sangat membantu bagi pengguna layanan pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya. Jadi di situ, kita apabila ada aparat penegak hukum lain misalkan itu tidak dari penyidik, itu memerlukan perpanjangan penahanan, izin penyitaan, penggeledahan, itu tidak perlu datang ke pengadilan. Jadi Oke. cukup input di e-berpadu itu. Oh Nah, gitu. kemudian, bisa diverifikasi oleh kami, kemudian, langsung bisa di-download lagi, seperti itu. Oke. Berikutnya, terkait apa namanya tadi, layan bagi masyarakat umum. Masyarakat umum misalkan itu ada mau izin besuk, nah itu tidak perlu datang, tinggal input di situ. Tapi apabila ada ya masyarakat yang mungkin kurang paham atau tidak mengetahui, maka bisa datang ke PTSP juga dibantu, kami membantu, sebenarnya dia bisa input sendiri, begitu. Oke, baik. Jadi begitu kalau Sobat Kopi Juara bahwasanya di Pengadilan Negeri Batas kita sudah menyediakan layanan, berbasis atau dengan sentuhan-sentuhan IT, yakni tadi kalau di layanan pidana mempergunakan e-berpadu ya, Pak, ya. Nggih. Selanjutnya ini, pertanyaan akan saya, lempar ke, Panitera Muda Perdata karena sudah hadir di sini. Kira-kira kemudian apa aja Mas ini yang, tercakup dalam layanan di PTSP bagian perdata? Kira-kira apa saja yang bisa diketahui oleh Sobat Kopi Juara? Mohon izin Pak Panitera untuk menjelaskan, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Jadi layanan-layanan di PTSW Kemerdekaan Perdata cukup banyak ya Mas ya. Antara lain yang pertama, ada pendaftaran perkara gugatan, kemudian yang kedua pendaftaran perkara gugatan sederhana, yang ketiga pendaftaran perkara perset jikalau ada putusan perstek, kemudian yang keempat adalah pendaftaran perkara bantahan atau perlawanan. Iya. Selanjutnya yang kelima adalah pendaftaran perkara permohonan. Kemudian yang keenam ada pendaftaran upaya hukum, baik itu banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Ketika ada upaya hukum tentunya juga ada kita menerima penerimaan memori dan kontra memori, baik itu banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Ketika sudah putus tentunya kita juga melayani pengembalian sisa panjar biaya perkara. Oke. Ya. Kemudian selain itu ada juga ketika putus kita juga melayani pengambilan turunan putusan. Selanjutnya ada pendaftaran permohonan eksekusi, pendaftaran permohonan konsinyasi, dan outputnya tentu saja kita juga melayani pengambilan uang hasil eksekusi ataupun hasil konsinyasi. Ketika ada pendaftaran perkara, itu pun juga bisa dicabut. Jadi kita melayani pencabutan perkara, baik itu gugatan, bantahan, perlawanan, permohonan, upaya hukum, ataupun eksekusi dan konsinyasi. Dan tentu saja yang baru rame ini ya, ada permintaan pendaftaran putusan arbitrase. Nah, dan selain itu masih ada putusan istilahnya terkait dengan layanan-layanan lain terkait dengan administrasi dan terkait dengan proses perkara itu sendiri. Demikian. Baik Mas, tadi ada banyak, hal yang kemudian dilayani oleh bagian perdata ya, dari gugatan, permohonan, kemudian eksekusi, kemudian ada permohonan, pelaksanaan putusan arbitrase dan lain Iya. sebagainya. Nah, tadi di bagian pidana kan tadi Iya, sudah betul. tersentuh dengan inovasi Iya, betul. IT ya Mas, Iya, tadi betul. dengan menggunakan e-berpadu. Iya. Sobat Kopi Juara juga pengen tahu ini Mas, kira-kira di bagian perdata nih, sudah ada inovasi atau sentuhan menggunakan IT nggak Mas, untuk bisa kemudian masyarakat itu bisa lebih mudah, kemudian bisa hemat waktu, kemudian hemat biaya gitu Mas? Siap. Nah, tentu saja sama dengan pidana, di bagian perdata juga ada yang namanya EKOT, Mas. Oh, Jadi EKOT itu adalah sistem layanan peradilan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, Iya. yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah proses administrasi perkara. Khususnya untuk perkara perdata sih. Data. Ya. Oke. Jadi dengan adanya EKOT, proses seperti pendaftaran perkara, kemudian panjar biaya perkara,
pemanggilan para pihak, dan kemudian beberapa proses persidangan itu Iya. dapat dilakukan secara elektronik. Oh, jadi gitu. Jadi lebih mudah ya, Mas, jadi, bisa, J, Mas, Sobat Kopi Juara bisa J, mengajukan permohonan atau gugatan betul. atau apapun itu melalui, platform e-court Nggih, ya, Mas, ya? jadi kalau dulu nggih, Mas, para pencari keadilan itu harus hadir di kantor pengadilan untuk mengakses Iya layanan iya peradilan nggih. Tapi dengan adanya e-court, akses terhadap keadilan itu menjadi lebih, eee, cepat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. oke siap. Nggih. Terkait dengan e-court, Mas, e-court itu sebenarnya, di dalamnya itu ada berapa segmen ya, Mas? Oke. Maksudnya masyarakat, kalau udah masuk e-court, harus ngapain gitu? Oke. Jadi kita terangkan dulu terkait dengan apa saja, layanan apa saja yang ada di dalam e-court. Itu nggih Pak Panitra. Iya, Ya, betul. Yang pertama, eee, yang dinamakan dengan e-filing, yaitu e-filing. pendaftaran perkara secara online atau elektronik yang bisa dilakukan dari mana saja. Kemudian ketika ada pendaftaran, ada namanya e-payment, pembayaran secara elektronik. Ketiga ada namanya e-summon, itu pemanggilan para pihak secara elektronik. Dan yang terakhir adalah e-litigation. Jadi beberapa proses persidangan seperti jawaban, replik, dan duplik kemudian hingga dengan kesimpulan dapat diajukan melalui e-court. Jadi kalau dulu itu semua harus hadir, sekarang bisa dilakukan dari mana saja. Untuk mempermudah layanan di bagian kepanitiaan perdata, PNU Atas juga sudah memberlakukan, inovasi dengan sentuhan digital, dengan sentuhan teknologi informasi, yakni e-court ya, Pak, ya. Nggih. Yang jadi pertanyaan dari Sobat Kopi Juara, Pak, eee, apa saja atau siapa saja yang bisa mempergunakan e-court, Mas? Nggih, pada prinsipnya pengguna e-court adalah yang pertama advokat. Karena biasanya yang terdaftar di sistem e-court itu advokat, kemudian yang kedua adalah instansi pemerintah, dan yang ketiga adalah masyarakat umum atau pengguna lain. Untuk dapat menggunakan layanan e-court tersebut, ketiganya, baik advokat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum atau pengguna lain, haruslah terlebih dahulu mendaftarkan diri di akun atau sistem e-court tersebut. Dan ini merupakan sebagai bentuk keterbukaan bahwa layanan peradilan tidaklah diperuntukkan hanya untuk kaum tertentu, tapi juga untuk semua pihak yang membutuhkan. Eh, Kemudian, bagaimanakah kemudian caranya melakukan pendaftaran perkara melalui e-court? Eh, Masyarakat umum atau pengguna lain, yang pertama adalah mendaftarkan akunnya pada sistem e-court. Kemudian setelah terdaftar, itu namanya pengguna ya Mas. Kemudian pengguna itu login dan memilih jenis perkara yang akan didaftarkan. Kemudian setelah memilih jenis perkara yang didaftarkan, kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis perkara yang didaftarkannya, entah itu gugatan atau permohonan. Kemudian setelah itu sistem e-court akan melakukan perhitungan panjar biaya secara elektronik atau yang biasa disebut dengan eskum. Setelah terbit eskum, kemudian pengguna melakukan pembayaran secara elektronik, ya, secara elektronik. Kemudian setelah melakukan pembayaran, otomatis pendaftaran perkaranya sudah terekod di sistem e-court. Jadi semua tahapan yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik di kantor pengadilan dapat dilakukan dimanapun dengan catatan ada koneksi internet. Oh begitu. Iya. Oh, baik. Kemudian tadi untuk pembayaran tadi secara cashless ya, Mas? Cashless artinya tanpa uang, penyerahan uang tunai ya, Mas, ya? Jadi, di pengadilan Negeri Wates semua pembayaran bersifatnya non traksional atau cashless, baik untuk pembayaran panjar biaya perkara maupun terkait pengembalian panjar biaya perkara. Oke, untuk tadi sudah dielaborasi oleh Pak Panitra Muda Perdata tentang apa itu e-court. Selanjutnya, layanan perkara perdata apa saja, Pak, yang kemudian bisa dilaksanakan melalui sistem e-court? Apakah terbatas untuk gugatan atau apakah hanya untuk layanan perkara perdata permohonan atau apa, Pak? Jadi, kalau kita berbicara e-court memang masih terbatas ya Mas. Jadi tidak semua bisa tercover dengan e-court. Namun demikian sudah sebagian besar dapat didaftarkan melalui e-court. Seperti perkara gugatan, kemudian bantahan, permohonan, upaya hukum baik banding dan kasasi, eksekusi, dan yang terakhir itu konsinyasi, Mas. Walaupun sampai saat ini pun dari para pencari keadilan belum pernah mencoba menggunakan e-court untuk melakukan pendaftaran secara konsinyasi. Baik, ada satu titipan, ini yang kemarin DM ke kami, ke ruang redaksi kami, Pak Panut Perdata.
terkait dengan ekor, terkait dengan pendaftaran layanan keperdataan di Iya. PN Watas, Iya. para pencari keadilan itu kan sebagaimana sistem yang manual terdahulu itu kan siapa yang mengajukan perkara perdata kan harus membayar biaya perkara dahulu nih Pak di awal, yang kemudian kalau dalam bahasa hukum, dalam bahasa administrasi pengadilan itu namanya panjar biaya perkara ya Pak. Betul. Nah, apakah di PN Watas terkait dengan panjar biaya perkara setelah perkara itu berjalan, kemudian diperiksa hakim dan kemudian diputus oleh majelis hakim, terkait dengan sisa panjar, untuk pengembaliannya seperti apa itu Pak? Apakah sobat juara itu harus bahasa Jawanya ngoyak-oyak Iya. pengadilan atau nggenahke, atau kemudian harus datang secara manual, hadir resmi ke pengadilan untuk kemudian bermohon kepada pengadilan untuk mengembalikan sisa panjar, atau seperti apa? Karena kan kalau kemudian mengacu pada pengalaman-pengalaman yang menggunakan sistem manual Pak, itu kan masyarakat mencari keadilan harus meluangkan waktu, kemudian meluangkan pikiran juga untuk sekedar mengurusi sisa biaya panjar. Terima kasih Mas Budi. Namun ada baiknya sebelum kita berbicara terkait panjar biaya perkara, kita menyampaikan dulu tentang biasanya perkara apa yang diajukan di pengadilan. Selama ini perkara-perkara yang sering diajukan oleh para pencari keadilan di pengadilan negeri, khususnya ya Pak, khususnya untuk ranah perdataan itu terkait perkara yang sifatnya permohonan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat itu tidak selalu terkait dengan penyelesaian sengketa, tetapi juga terkait dengan penetapan hukum atas suatu keadaan atau peristiwa yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, jenis-jenis perkara yang paling sering diajukan di pengadilan negeri Wates itu yang pertama penetapan akta kematian. Jelas itu banyak sekali. Kemudian ada permohonan ganti nama atau berubah nama. Ada juga permohonan perwalian, kemudian permohonan izin menjual, dan yang terakhir itu permohonan pengangkatan anak. Tentunya permohonan tersebut mempunyai karakteristik dan urgensi yang berbeda ya. Namun tujuannya tetap sama. Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, mekanisme pengajuan pengangkatan anak ya. Persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama jelas identitas dari para pemohon atau identitas dari kedua calon orang tua angkatnya, berupa KTP, kartu keluarga, dan akta atau surat nikah itu sebagai bukti perkawinan yang sah. Itu saja. Kemudian identitas dari calon anak angkat dan juga identitas dari kedua orang tua kandung. Sama halnya dengan para pemohon, ada KTP dan KK. Dan yang sangat penting itu Mas, itu harus ada persetujuan dari kedua orang tua. Dibuktikan dengan surat penyerahan anak yang disaksikan 2 orang saksi dan kepala desa setempat. Hal ini untuk membuktikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para pemohon ya dalam hal ini harus bisa menunjukkan bahwa dia mampu secara hukum dan sosial, yang dibuktikan dengan melampirkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit, kemudian ada rekomendasi dan laporan dari dinas sosial. Jadi hal itu untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak benar-benar dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya dari segi administratif saja, tapi dari sisi kemanusiaan. Tentunya Mas Budi tadi seperti yang sudah kita sampaikan terkait dengan panjar biaya, juga harus didukung dengan pembayaran panjar biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Kemudian kita berbicara terkait dengan panjar biaya perkara dan bagaimana ketika nanti sudah diputus kemudian ada sisa. Betul. Itu sangat penting ya Mas Budi, karena terkait panjar biaya perkara tersebut menyangkut hak para pihak dalam proses perkara. Karena pada prinsipnya panjar biaya perkara yang dibayarkan di depan oleh para pencari keadilan itu adalah estimasi biaya perkara yang akan digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian proses perkaranya, baik itu mungkin dari pemanggilan, pemberitahuan, dan kebutuhan persidangan lainnya. Dalam realitanya, itu tidak semua panjar biaya perkara itu habis digunakan.
Nah, Oh begitu, Pak? ketika setelah perkara diputus, kemudian ada sisa panjar biaya perkara, maka sisa panjar biaya perkara itu harus dikembalikan pada para pihak yang berhak. Jadi harus Dalam, ya, Pak, ya? ya, dalam hal ini penggugat ataupun pemohon. Pemohon. Seperti itu, Mas. Kemudian, untuk pengembaliannya ini, Pak, Oke, siap. apakah masyarakat pencari keadilan dan Sobat Kopi Juara harus, datang ke sini atau Oke. mungkin bisa juga seperti, eee, model-model, market yang sudah online-online itu, Pak, bisa mekanisme transfer atau Oke, seperti baik, apa? terima Yang kasih. paling nggak bisa Ah, mempermudah masyarakat betul. pencari keadilan. Sekarang itu zamannya sudah zaman canggih ya, Mas Budi. Canggih. Jadi di pengadilan negeri Wates, ketika perkara diputus oleh hakim dan atau majelis hakim, kemudian setelah panjar biaya perkaranya dihitung secara final, ternyata ada sisa panjar biaya tersebut akan dikembalikan melalui transfer ke rekening Oh para pihak yang bersangkutan. Oh iya. Nah, apalagi saat ini pengadilan Wates kerjasama dengan Bank BTN, Oh, Bank Bank BTN ya, Tabungan Pak? Negara, di mana mekanisme pengembalian sisa panjar biaya perkara dilakukan dengan sistem CMS. Oh, Ya, CMS ya. CMS itu bukan cemas, Mas Budi. Oh, Sistem Cash Management System. Cash management system ya, Pak? Melalui sistem CMS ini, pengembalian sisa panjar biaya perkara menjadi lebih cepat. Lebih cepat, kemudian juga yang jelas terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya ini ada titipan pertanyaan satu lagi, Pak, ya oleh subscriber kami, para pencari keadilan, bahwasanya tadi kan sudah banyak diceritakan oleh Pak Panut tentang mekanisme pengajuan layanan gugatan, permohonan dan lain sebagainya. Itu kan untuk masyarakat yang punya kemampuan, Pak, punya kemampuan finansial untuk membiayai itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian apabila masyarakat pencari keadilan itu adalah masyarakat yang atau warga yang tidak mampu, Pak, atau mungkin sudah tidak mampu, dia juga buta secara hukum, Pak. Artinya karena wilayah pengadilan negeri Wates ini didominasi oleh wilayah rural atau wilayah pedesaan, Pak, kan tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ada di wilayah pengadilan negeri Wates itu dalam kondisi banyak yang kurang mampu dan juga tidak terjangkau aksesibilitas terhadap informasi terkait dengan hukum. Apakah PTSP Pengadilan Negeri Wates punya solusi terhadap hal ini, Pak? Ya. Mungkin Baik, bisa dijelaskan. terima kasih. Sobat Juara, ini sangat bagus sekali pertanyaannya, karena ini adalah demi kepentingan pengguna layanan dan masyarakat Kabupaten Wates, Kabupaten Kulon Progo seperti itu ya. Jadi untuk masyarakat yang tidak mampu dan kurang mengerti hukum itu bisa datang ke pengadilan, kemudian akan dibantu oleh Posbakum. Terkait biaya, kami juga menyiapkan untuk beracara secara prodeo, secara gratis di Pengadilan Negeri Wates ada. Kemudian bisa datang ke sini dengan persyaratan, tentunya ada persyaratan dibuktikan. KTP, kartu keluarga, SKTM dan jaminan sosial. SKTM itu surat keterangan tidak mampu ya, Pak? Betul, Bapak. Jadi apabila persyaratan tertentu akan kita akomodir dan beracara dengan gratis. Seperti itu, gratis. Kita pastikan itu secara gratis dan pelayanan sama, proses persidangan sama seperti yang lain, tapi kita memudahkan atau kita melayani masyarakat seluruh Kabupaten Kulon Progo seperti itu. Oh, baik, Pak. Jadi Sobat Kopi Juara sudah disinggung juga oleh Pak Panitra Pengadilan Negeri Wates bahwasanya terhadap pengguna layanan yang tidak mampu dan yang buta hukum ya, Pak, akan kita bantu melalui pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Wates. Betul. Ya, jadi begitu Sobat Kopi Juara, tentunya masyarakat pencari keadilan di seluruh Kabupaten Kulon Progo tidak perlu ragu, tidak perlu takut ataupun tidak perlu bimbang apabila menghadapi suatu permasalahan hukum dan berkeinginan untuk menyelesaikannya melalui pengadilan ya, Pak, ya. Betul, Pak. Pintu pelayanan Pengadilan Negeri Wates sangat terbuka ya, Pak, ya. Betul. Baik untuk semua lapisan masyarakat. Betul. Ya, Pak, mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kulon Progo ya, Pak, ya. Jadi sedikit pertanyaan lagi buat sekarang untuk Mas Panut Perdata. Kira-kira ada pesan yang mungkin bisa disampaikan ke Sobat Kopi Juara, Pak, agar masyarakat itu selain tidak takut, itu juga tidak punya rasa ragu untuk menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Wates. Terima kasih Pak Panitra, Mas Budi, Sobat Juara yang berbahagia.
melalui podcast kali ini kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat pencari keadilan bahwa pada prinsipnya pengadilan itu bukanlah tempat yang menakutkan atau tempat yang tempat yang harus ditakuti, melainkan tempat yang harus dipahami. Seperti pepatah ya Mas Budi ya, Iya. tak kenal maka tak sayang. Kenal, Pak. Kalau tidak tahu, tidak kenal, pasti tidak akan paham. Seringkali jarak yang memisahkan antara pengadilan dan masyarakat itu tidak hanya terletak dari sisi hukum itu sendiri, Iya. melainkan karena tidak tahu, ataupun kurang paham terhadap prosedur maupun jenis layanan yang ada di pengadilan. Baik. Seperti itu. Jadi pengadilan dalam hal ini melalui berbagai inovasi seperti PTSP, kemudian e-Berpadu, Iya. dan EKOT tentunya terus berbenah diri, kemudian mendekatkan diri kepada masyarakat agar akses terhadap hukum dapat lebih fleksibel, sederhana, dan dapat diakses oleh semua pihak. Seperti itu, Mas. Sedikit Pak, ada tambahan satu lagi, ini pertanyaan dari salah satu subscriber kami. Kebetulan ini seorang mahasiswa Pak. Nggih. Sobat Kopi Juara adalah salah satu para mahasiswa atau para pelajar ya Pak, Nggih. yang punya keinginan untuk melaksanakan studi atau riset di Pengadilan Negeri Wates, terutama untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Nggih. Kira-kira di Pengadilan Negeri Wates pelayanannya seperti apa Pak? Khususnya untuk permohonan terkait dengan permohonan riset. Nggih. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi Sobat Juara, tadi menyambung apa yang saya sampaikan lebih dulu di awal tadi terkait surat keterangan di bagian hukum. Jadi selain tadi yang Mas Budi tanyakan, jadi kita uraikan dulu, yaitu di Kepanitiaan Hukum itu ada memberikan pelayanan mengenai surat keterangan tidak dipidana, kemudian surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, kemudian juga ada warmarking, kemudian legalisasi surat kuasa, kemudian yang ini lagi banyak diperlukan oleh mahasiswa yaitu mengenai surat izin riset. Surat izin riset di PN Wates ini kita sudah mengakomodir melayani mahasiswa untuk melakukan penelitian. Bagaimana caranya? Jadi mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini bisa menggunakan aplikasi Juara. Jadi tidak perlu datang ke PN Wates. Begitu buka website PN Wates, masuk ke aplikasi Juara, di situ ada pilihan untuk input untuk penelitian atau riset. Setelah itu kami akan layani, tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan Bapak Ketua, Bapak Wakil, dan kepada Bapak Ibu Hakim terkait riset tentang apa, spesifiknya, maksudnya spesifik tentang apa. Jadi kami nanti setelah ada permohonan dari mahasiswa tersebut, kami koordinasi dengan Pak Wakil atau Pak Ketua, kemudian ke hakim tersebut, kemudian kami berikan untuk surat keterangan tersebut. Tentunya yang bersangkutan juga setelah menginput di aplikasi Juara juga harus datang mungkin untuk diskusi atau wawancara atau mengadakan penelitian secara real. Permohonannya memang online, tapi dia harus datang ke pengadilan untuk real mengadakan penelitian. Seperti itu, Mas Budi. Berarti tetap ada sesi tatap muka ya Pak ya? Ya, harus. Iya. Senyatanya dia melakukan penelitian di sini. Betul. Baik, kami Sobat Kopi Juara, tadi sudah disinggung oleh Pak Panitera kami, Bapak Supriyo, bahwasanya khusus untuk riset di Pengadilan Negeri Wates sudah kita akomodir melalui aplikasi Juara. Tentunya nanti untuk kemudian breakdown-nya seperti apa, nanti kepada mahasiswa atau mahasiswa yang bersangkutan tetap harus hadir di PN Wates untuk kemudian kita jadwalkan sesi diskusi ya Pak. Betul, diskusi. Bapak Ibu Hakim di Pengadilan Negeri Wates. Closing statement Pak Panitera untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Mas Budi. Sobat Juara yang berbahagia, kami dari Pengadilan Negeri Wates berkomitmen akan memberikan pelayanan yang terbaik, non transaksional, no pungli, no suap. Kami akan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua tanpa ada transaksional. Seperti itu, mungkin cukup. Sobat Juara, tidak terasa perbincangan kita pada hari ini sudah berlangsung selama kurang lebih 30 menit ya Pak Mas. Tentunya tadi sudah banyak dielaborasi hal-hal yang terkait dengan layanan pengadilan. Tentunya kalau Sobat Juara ingin mengetahui hal-hal yang lebih spesifik lagi tentang KUHP nasional, tentang perkembangan dunia hukum, dan tentang layanan pengadilan,
tetap pantau dan tetap ikuti tayangan podcast Kopi Juara di episode-episode selanjutnya. Karena di Kopi Juara kita seduh kopinya, sajikan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.